Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya cintai para pemirsa, para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena detik ini, di kesempatan ini kita masih bisa berjumpa. Semoga perjumpaan ini diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang pentingnya dan anjuran menghormati dari ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perintah mencintai ahlul bait itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan Muhammad, katakan kepada mereka, la as'alukum alaihi ajra. Saya tidak minta imbalan kepada kalian. Nabi berjuang, Nabi berdakwah, Nabi tidak minta imbalan kepada kita. Illa al-mawaddata fil qurbah, kecuali kita cintai keluarga Rasulullah. Kata Nabi, saya tidak minta imbalan kecuali cintailah keluarga saya, cintailah anak cucu saya. Kenapa? Karena mencintai keluarga Rasul berarti kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah berarti kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sebagian ulama mengatakan, man idda'a mahabbatallahi wa mahabbata rasulih wa huwa yubghidu ahla baiti Rasulillah famathaluhu kamathali man yaqul inni uhibbuka ya fulan walakinni ubghidu iyalaka. Orang yang mengaku cinta Rasulullah tapi cinta kepada ahlul bait, sama saja mereka mengatakan saya cinta kepadamu fulan tapi saya tidak cinta kepada keluargamu. Kan menyakitkan. Dia mencintai kepada seseorang tapi tidak suka sama keluarganya. Sama, kita mencintai Rasulullah, kita mengaku ya Rasulullah ini uhibbuka, tapi membenci ahlul bait, membenci habaib. Itu mahabbatuhu mardud. Cintanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Maka Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Di sini urkubu ini bermakna akrimu, ayo muliakan Nabi Muhammad di dalam keluarganya Nabi Muhammad. Agungkan Nabi Muhammad di dalam keluarganya Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Kita mencintai Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, salah satunya itu dengan mengagungkan keluarga Nabi, dengan mengagungkan ahlul bait Nabi. Tanpa pandang bulu siapapun itu. Ya, ahlul bait yang berbeda pandangan dengan kita, ahlul bait yang seperti ini tidak ada. Tetap yang namanya ahlul bait, namanya dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus menghormati, kita harus mengagungkan. Karena itu adalah sebagian dari adat salafina, sebagian dari kebiasaan ulama-ulama salaf kita. Sebagaimana Sayyidina Zaid bin Thabit, ini seorang ulama dari kalangan para sahabat. Sayyidina Zaid bin Thabit ini salah satu sahabat yang luar biasa alimnya. Beliau pernah menunggangi unta. Kemudian Sayyidina Abbas yang masih kecil, yang masih muda, mengaku beliau itu masih berguru sama Sayyidina Zaid bin Thabit. Beliau menuntun unta tersebut. Dituntun oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini keluarga Nabi, ibnu ammi Rasulullah, sepupu Rasulullah. Nah, setelah itu tiba-tiba Sayyidina Zaid bin Thabit kaget. Jangan, kata Zaid bin Thabit. Hanya turun. Siapa? Sayyidina Zaid bin Thabit dari tunggangannya. Kemudian, kenapa turun? Ya karena engkau menuntun unta saya, sedangkan saya ada di atas.
Apa kata Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti ini kan kami diajarkan untuk menghormati para ulama kami. Kalau ada ulama, tuntunin, hormatin, agungkan. Akhirnya Sayyidina Zaid bin Thabit turun, kemudian mengambil tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian mencium tangannya. Kenapa dicium? Kata Abdullah bin Abbas. Kemudian Sayyidina Zaid berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah. Seperti ini kami diperintahkan untuk menghormati keluarga Rasulullah SAW. Jadi bagaimana ini? Jadi indahnya akhlak Rasulullah SAW, indahnya akhlak pengikut Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menghormati Sayyidina Zaid bin Thabit karena seorang ulama, orang yang alim. Beliau berguru sama Zaid bin Thabit. Tapi Sayyidina Zaid bin Thabit tidak ingin beliau berbangga-bangga. Bagaimana? Beliau turun mencium tangannya Zaid bin Thabit. Ketika ditanya, kenapa cium? Hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah. Begini saya diperintahkan untuk menghormati ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar pernah berkata kepada Sayyidina Ali, "Walladhi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asla min qarabati." Demi Allah, saya ini lebih senang bersilaturahim kepada keluarga Rasulullah daripada bersilaturahim kepada keluargaku. Ini kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu dari saking cintanya kepada Rasulullah luar biasa, sampai beliau itu menjadi orang yang dari awal selalu menemani Rasulullah, selalu dekat dengan Rasulullah. Bahkan beliau itu menjadi khalifah pertama dari khalifah-khalifah yang keempat, yang kemudian hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini kita sedang dibenturkan dengan banyak orang-orang, sekelompok-kelompok yang membenci para habaib, yang membenci para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tertipu. Perlu kita ketahui, kita menghormati ulama. Ada seorang ulama yang sangat mulia, sangat agung. Kita menghormati mereka karena mereka punya ilmu. Andai seorang ulama itu gila, di waktu itu kita tidak perlu menghormati. Kenapa? Karena kealimannya, khususiyahnya sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menghormati ulama yang gila itu, yang lupa akan segalanya, tidak apa-apa. Tapi ketika ada dzurriyyah Rasulullah, habaib yang misalnya bodoh atau bahkan gila, kita tetap harus menghormati seorang habaib. Kenapa? Karena pada dasarnya beliau itu mulia dari awalnya. Dari darahnya sudah mulia, dari tubuhnya sudah mulia. Kenapa? Itu mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun gila misalnya, walaupun bodoh, tetap kita hormati. Kalau seorang ulama, misalnya seorang alim luar biasa, tapi ketika sudah hilang ilmunya atau dia gila, tidak perlu kita menghormati lagi. Kenapa? Karena kehormatan ulama ada pada ilmunya. Namun kehormatan dzurriyyatur Rasul, kehormatan ahlul bait ada pada tubuhnya. Darahnya bersambung dengan darah Rasulullah. Tubuhnya bersambung dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari saudara-saudara seagama seiman, kita agar tidak sia-sia iman kita. Cinta kita kepada Rasulullah tidak sia-sia. Jangan kita sekali-kali menyakiti habaib. Jangan kita sekali-kali menghinakan atau merendahkan daripada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak menghormati dzurriyyah Rasul berarti sama saja mereka tidak menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia banyak para habaib, di luar di Yaman banyak para habaib. Hati-hati. Kalau ada habaib, hormati, muliakan. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit penyampaian dari saya, semoga manfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.